Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Gibah Horor. Jadi di video kali ini aku bakalan membawa kisah horor yang paling menyeramkan. Untuk itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kisah horor ini yang dibawakan oleh narasumber kita yang bernama Ari. Ari ini merupakan anak pertama dari 3 saudaranya guys. Selama Ari tinggal bersama keluarganya, yaitu orang tuanya Ari dan 2 adiknya Ari ini, kabar duka pun terjadi kepada ibunya si Ari ini. Karena ibunya si Ari ini memiliki ayah, yaitu kakeknya si Ari ini telah meninggal dunia pada saat itu guys. Jarak tempuh dari rumah Ari ke rumah kakeknya si Ari ini kurang lebih memakan waktu 10 menit perjalanan. Karena Ari ini dan keluarganya ini tidak tinggal bersama kakeknya ini guys, melainkan mereka ini tinggal berbeda desa guys. Maka pada saat itu keluarganya si Ari ini menuju ke rumah kakek tersebut. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke rumah kakek Ari ini hingga proses pemakaman selesai. Pada saat Ari mendapatkan warisan dari kakeknya itu, semasa kakeknya Ari ini masih hidup, warisan yang dimaksud oleh kakeknya si Ari ini adalah Ari harus tinggal di tempat rumah kakeknya itu ketika kakeknya sudah tidak ada lagi guys. Hingga pada saat itu Ari pun mengiyakan warisan dari kakeknya ini guys. Ari pun memutuskan untuk tinggal di rumah kakeknya itu. Ketika Ari sampai di rumah kakeknya ini, Ari melihat rumah itu sangat besar dan penuh debu-debu pada sudut ruangan yang ada di sekitaran sana. Ari pun memutuskan dirinya untuk membersihkan ruangan-ruangan yang ada di sekitaran sana hingga selesai. Pada saat Ari membersihkan ruangan tersebut, Ari ini sempat penasaran pada ruangan yang ada di atas lontengnya itu guys. Karena loteng di atas itu terkunci, Ari ini fokus saja untuk membersihkan ruangan yang di bawah dulu guys. Setelah berhari-hari Ari ini membersihkan ruangan yang ada di lantai bawah itu, Ari ini sempat terpikir ruangan loteng yang ada di atas kemarin. Karena di loteng tersebut terkunci, Ari pun memutuskan untuk mencari kunci yang ada di sekitaran ruangan-ruangan yang ada di sana guys. Setelah Ari mencari kunci tersebut hingga beberapa menit, Ari pun cari dan akhirnya Ari menemukan kunci loteng di atas tersebut guys. Ari pun segera membuka pintu loteng yang ada di atas tersebut. Saat Ari membuka pintu loteng tersebut, dan ternyata banyak barang-barang gudang yang tidak terpakai lagi pada saat itu. Dan di sana Ari melihat sebuah kanvas yang sangat besar dan ditutupi oleh kain putih pada saat ia membuka pintu tersebut. Lalu Ari ini menyingkirkan kain putih yang ada di lukisan tersebut. Saat Ari menyingkirkan kain putih yang ada di kanvas tersebut atau lukisan tersebut, Ari melihat lukisan tersebut adalah seseorang yang realistis atau sangat mendalam pada lukisan tersebut. Oke, kali ini aku bakalan menjelaskan lukisan yang dimaksud realistis dan sangat mendalam. Dan ternyata lukisan tersebut merupakan seorang pria yang mencerminkan kehidupannya yang sangat redup pada saat itu. Ari pun memutuskan dirinya untuk membawakan lukisan tersebut ke ruangan bawahnya itu guys. Hingga akhirnya Ari ini menggantungkan lukisan tersebut ke ruangan bawah yang ada celah kosong di bawah ruangan tersebut. Pada malam harinya saat Ari sedang menonton TV, Ari ini sempat merasakan keanehan pada saat di ruangan TV tersebut. Karena ia melihat sudut pandang matanya ke lukisan tersebut, ada sesuatu yang bergerak di lukisan tersebut. Lalu Ari ini mengabaikannya pada saat Ari melihat sudut pandang mata ekornya ke lukisan tersebut. Menganggap bahwa dirinya pada saat itu kelelahan atau kecapean pada saat ia beristirahat menonton TV. Keesokan harinya, Ari ini sedang memperhatikan lukisan tersebut. Tiba-tiba Ari ini menyadari ada kejanggalan pada lukisan tersebut. Lukisan tersebut menunjukkan diri yang sangat tidak asing bagi Ari. Karena pada saat Ari melihat lukisan tersebut, dan ternyata lukisan tersebut merupakan sesosok wajah Ari pada saat itu. Seolah-olah Ari ini sedang bercermin pada saat ia melihat lukisan itu. Dan Ari mencoba melepaskan lukisan itu pada dinding ruangan tersebut. Dan ternyata lukisan itu tidak bisa dicopot pada saat Ari mengambil lukisan itu. Pada saat waktu bersamaan, Ari ini merasakan sakit mencekik yang luar biasa di lehernya si Ari ini guys. Ari pun terjatuh dan merangkak mundur. Lalu pandangannya sangat kabur pada saat ia terjatuh. Dan dikerumuni oleh keluarganya si Ari, termasuk ayah, ibu, dan adik-adiknya pada saat ia terbangun di pingsannya itu.
Pada saat melihat lukisan itu pada posisi terjatuh, ia melihat bayangan yang sangat besar pada saat ia terjatuh itu guys. Sampai akhirnya Ari pun terpingsan pada saat itu guys. Hingga beberapa waktu Ari pun terbangun dari pingsannya itu guys. Dan dikerumuni oleh keluarganya si Ari termasuk ayah, ibu, dan adik-adiknya pada saat ia terbangun di pingsannya itu. Dan ternyata Ari ini pingsan selama 2 hari guys. Mungkin kalian heran kan, kok bisa Ari pingsan selama 2 hari? Dan ternyata ini jawabannya guys. Pada saat Ari ini tidak pulang ke rumah orang tuanya ini, ayah dan ibunya Ari ini sangat curiga pada saat itu. Kok tumben Ari ini nggak pulang-pulang ke rumah? Biasanya kan dia pulang ke rumah tuh. Dan di sanalah ayah dan ibunya Ari ini memutuskan untuk melihat Ari pada saat itu guys. Dan saat ayah dan ibunya Ari ini melihat posisi Ari sedang pingsan, ayah dan ibunya si Ari ini berusaha untuk membangunkan Ari pada saat terpingsan itu guys. Oke guys, gimana tuh menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa klik tombol subscribe.